dan sunnah haji menuju kepada tingkat haji yang mabrur. Tidak akan mungkin kita bisa menggapai haji yang mabrur kalau kita sakit. Tidak akan mungkin kita bisa mencapai haji yang mabrur kalau ilmu tentang perhajian kita kurang. Kalau ilmu tentang perhajian kita kurang, maka disitulah yang kita dapatkan terjadi salah dalam melaksanakan ibadah haji. Mada kasih contoh, mohon izin Haji Umi, Mada berdiri saja. Ya, Mada kasih contoh, misalnya begini, Ayahanda Bunda. Bisa nggak kita memakai ihram setelah pesawat kita mendarat di Jeddah kalau kita masuk di gelombang kedua? Tentu diawali dari kesepakatan semua. Kalau semua sepakat misalnya bahwa kita memakai ihram dari asrama haji sebelum naik pesawat, maka itu adalah ilmu tentang haji kita yang harus kita sepakati. Karena apa? Maka sudah katakan, tempat kita, karena kita berada di wilayah Asia, negara Indonesia ini masuk dalam wilayah Asia, semua ulama sepakat dari wilayah negara Asia Timur dan Tenggara, mikot untuk niat hajinya itu di Yalamlam. Yalamlam. Kalau yang dapat gelombang pertama, dia masuk duluan Madinah. Gelombang kedua masuk duluan Makkah melalui Jeddah. Kalau gelombang pertama ngambilnya di Bir Ali, kurang lebih setengah jam paling lama. Setelah bis jalan dari Madinah menuju Makkah, maka semua turun untuk mengambil mikot dengan cara kita berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baru kita lafazkan niat. Kemarin di dalam pesawat Mada sering komunikasi dengan Pasher. Pasher itu adalah pimpinan penerbangan yang membawai semua pramugari dan pramugara. Mada minta mic di pesawat untuk melafazkan niat haji 20 menit sebelum pendaratan di Jeddah, maka semua jamaah haji Mada itu Mada minta lafazkan niat secara bersuara. Bagi yang memahami niat cukup dalam hati, Mada tidak akan paksa. Boleh. Yang penting lepaskan dulu semua niat kita, karena ibadah harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sahnya ibadah kita tergantung pada niat kita. Akhirnya Mada ngomong dengan Pasher, pimpinan penerbangan, untuk Mada ambil mic, Mada umumkan, Bapak Ibu, tidak lebih dari 1 menit penerbangan kita sudah memasuki wilayah atau areal Yalamlam. Areal Yalamlam inilah kita jatuhkan niat kita untuk haji. Karena itu Mada minta kita doa secara anak dalam pesawat ini, lafazkan niat haji dan ikuti kata-kata Mada. Dengan demikian semua niat haji dalam pesawat itu yang membuat Mada lega. Karena selaku pembimbing ibadah haji saat itu, Mada lepaskan dulu kewajiban jemaah bahwa tidak ada satupun yang tidak berniat untuk haji. Kalau di Yalamlam dia tidak niat haji, kemudian dia bertahan, enggak, itu aturannya. Sebelum kita laksanakan niat haji, kita harus mandi sunnah dulu. Selesai mandi sunnah, kita laksanakan sholat 2 rakaat, baru kita niat haji. Kalau itu prinsip Bapak Ibu sekalian,
maka bapak ibu pasti ketinggalan dalam rombongan. Karena prosesnya sekarang bapak ibu di Jeddah itu beda tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Mada beri contoh, 2023 Mada ke Makkah dan Madinah. Proses itu berbeda dengan haji pertama Mada 2017. Kalau 2017 Mada dengan Pak Haji Amri berangkat haji. Mada dohoi sampai di Makkah di Jeddah jam 3 sore 2017 ibu bapak. Baru naik bis jam 12 malam menuju Makkah. Kurang lebih 9 jam Mada dohoi menunggu. Apa maksudnya ibu bapak? Proses imigrasi di sana itu luar biasa, manual. Kita tunjukkan paspor kita tunjukkan visa kita, baru stempel, pak. Itu pun antri satu-satu masuk. Nah sekarang 2023 sama 2024 udah terjadi peningkatan percepatan proses imigrasi. Roci Poda urusan imigrasi. Kalau dulu bisa 9 jam, sekarang tidak sampai 2 menit itu selesai. Begitu masuk, kita tunjukkan paspor, ada visa kita di dalamnya. Karena paspor dan visa langsung digabung oleh imigrasi di embarkasi Mataram itu jadi satu, maka itu tidak boleh jatuh dan tidak boleh hilang. Begitu kita tunjukkan, kita tinggal lihat ada 2 lampu di atas, lampu merah sama lampu hijau. Kalau begitu kita masukkan di scan kita punya paspor ibu bapak di imigrasi Jeddah, ini lampu hijau, langsung kita keluar. Tapi kalau begitu kita kasih paspor dan imigrasi kita di Jeddah itu, yang bunyi adalah lampu merah, berarti ada masalah dengan paspor dan visa kita. Dan itu membuat proses lama. Sementara di luar itu sudah ditunggu bis kita oleh maktab. Nah, kalau kita pakai prinsip tadi, harus ngambilnya itu di Jeddah, mandi sunnah dulu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baru jatuhkan niat untuk haji. Silakan bapak ibu jalan sendiri dari Jeddah ke Makkah. Pasti ketinggalan sama bis dan rombongan. Berarti jangan bikin masalah sebelum ada masalah. Kata Nabi, la darara wala dirara. Jangan cari masalah dan jangan dekat-dekat dengan masalah. Artinya, ikuti kesepakatan bersama akan menjamin kemakburan haji kita. Lo tahu yang kurang? Ya. Karena itu kenapa di awal pertemuan tadi Pak Haji Amri sampaikan, ini dalam proses materi juga kita akan sampaikan bagaimana proses mengurus paspor, bagaimana mengambil biovisa, istilahnya biovisa ibu bapak. Karena itu untuk biovisa ini maka minta kepada ibu-ibu, jangan cuci piring pakai pembersih. Suruh orang lain yang cuci piring. Karena kebanyakan susah sekali mengambil urat yang ada di sini melalui alat mada doho. Bisa 2-3 hari baru tembus. Bahkan sampai akhir masa pengambilan biovisa itu gagal terus. Gara-gara kita doho terlalu sering mencuci piring pakai sunlight. Atau alat bantu apapun yang membuat itu berbusa. Tolong jangan ibu bapak, karena itu akan memperhalus urat-urat yang ada di jari ini. Kalau ini terlalu halus, bakal kesulitan kami mendapatkan proses biovisa itu doang. Tolong ibu bapak ya, ibu-ibu khususnya, awali mata tua botak ngampet mah, cihira, alok pinggare, kau dom kelai itu Ustaz Siti sudah datang. Tolong dijemput. Tolong jemput. Ya.
Mata lagi kan Umi Haji do monerau jihil papa ajure dia haju. Sebab nanti tak dohop cila, nanti tak dohop ponggo itu bisa memperhalus urat-urat di ujung ini. Kecuali pakai ballpoint boleh. Kalau kerja di kantor, kita dohop biasa dia haju kata apa, tolong hindari dulu itu. Sampai pada ketentuan nanti Mata panggil untuk melakukan proses pengambilan biovisa. Ada jamaah haji 2024 itu gagal ngambil biovisa itu kurang lebih 5 orang itu Bapak. Akhirnya connect Mada hubungi teman-teman di provinsi itu diberikan surat dan suratnya pakai bahasa Inggris. Kita doa yang ahli bahasa Inggris tidak masalah. Alhamdulillah itu Bapak diberi jalan keluar, minta surat keterangan dari rumah sakit bahwa proses visanya tidak bisa diambil, maka diwakilkan dengan surat keterangan rumah sakit. Lolos sudah 5 orang ini. Jadi ada hal-hal kayak begitu. Ketika ini tidak terjadi, maka kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Tapi ajan pernah raho, ndak itu anai dicap WHB visa, kekanya keterangan rumah sakit. Alay, ajan pepanawa itu. Kita proses dulu yang normal. Baru nanti kalau butuh akan ada solusinya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah. Nah, mata lanjutkan. Begitu sampai nanti selesai proses imigrasi, dalam hal ini kita sudah lengkapi semua paspor kita di Bima. Nanti biaya paspornya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang Bapak. Jangan titip kepada Mada untuk proses biaya paspornya. Mada minta semua jamaah haji bayar sendiri di pos dan giro. Yang punya m-banking bisa bayar langsung di tempat. Karena Mada menolak itu. Khawatirnya ada kelebihan kita dohor beta Mada. Selamat datang Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada ke satu kamar. Mabeda kaso Pak. Baik di Makkah maupun di Madinah. Ya. Mada lanjut semporo tadi Al-Mukarram. Ya. Itu nanti pakai Mada pipi untuk proses dari ke paspor dan visa. Wara mambe piti akan Mada dan mata yang mengalami itu mungkin Haji Andri juga alami. Ucapan terima kasih dari jemaah demi Allah watilwat. Konen 5 rupiah kilon cewi. Mada sudah tekankan pada seluruh anggota Mada jangan coba-coba terima kelebihan uang dari jemaah. Mada luar terima Mada doh piti, jemaah pintarnya luar biasa. Mai ba apa ngaha ke ruangan Mada doh. Kalau itu tidak tolak Mada doh tadi. Nah tolak kabuna lah itu ikhlas membawanya. Yang Mada tolak adalah piti. Tapi melalui bahasa hakim Mada doh mohon kepada itu doh, kone pangahar inono aitina wa atelu mata doh. Tanenti penuntut Mada kita. Aina. Ya deh. Do taari kolo doh kakam botong wa uta. Mada doh tolak, botong-botong ngampur. Karena Mada doh menolak gratifikasi. Karena biasa simpat terima dere namun dan cara lawan tak itu Bapak botol-botol ngampun Mada. Nah tadi itu adalah prosesnya. Bagaimana proses pembuatan paspor dulu di sini? Mata kembalikan sedikit saja. Kita doa penuhi aja dulu persyaratan mawaran dan bagia kendenta. Wau lengkap dalam bed Mata doa di kantor ayahanda bunda ya. Nanti setelah Mata doa susun semua berkas jamaah haji sudah lengkap. Mada doho yang antarkan ke imigrasi Aka Pasar Amahami
Selesai diterima oleh imigrasi Amahami, baru madaro bikinkan jadwal. Bila dona 5 foto ade sanai. Dan wara madadoho yang akan temani tadoho di kantor imigrasi. Kai kasih ade tadoho bewan madadoho piti misalnya tolong aina bantu tek madadoho. Kenapa? Hakul yakin madan bicara, tolong kita doa ajarkan madadoh untuk jalan menuju surga. Jangan karena piti kita doa mengajar madadoh untuk berlaku nyimpang, zalim dan bisa masuk ke neraka Allah. Tolong. Karena itu ayahanda bunda kerja madadoh sangat ikhlas. Ada ikhlas kayak deres sekali lagi setiap hari minimal 1 atau 2 orang madadoh akan tempatkan petugas madadoh yang menemani tadoho di kantor imigrasi. Selesai itu hari pertama sekian orang, hari kedua sekian orang, hari ketiga sekian orang, alhamdulillah sampai selesai. Nah, kalau foto paspor sudah selesai, saya baru foto paspor ke Awina. Dalam ketentuan telunai maksimal ya paspor nanti. Saya mau paspor saya. Tapi hasil tado paspor, insya Allah tidak dilahajatkan. Paspor yang jadi di imigrasi itu biarkan madadoh yang pegang. Madadoh akan proses. Karena paspor aki ibu bapak selesai jadi, madadoh sendiri yang antar ke Mataram. Untuk diproses ketentuan haji tadoho, biar connect nanti paspornya dengan ketentuan yang di pusat dan di Arab Saudi, maka akan berlanjut dengan proses pengambilan biovisa ngaranna. Nah, pengambilan biovisa ini tentu madadoh punya alat yang terbaru itu, insya Allah tidak terlalu lama, paling tinggi 5 sampai 10 menit per orang. Nah, gagas urat di jari-jari tadohake tidak sampai 2 menit selesai. Tapi yang bermasalah kalau ini tipis. Yang kedua, rangaha macila jari tadohota atau pisau. Pasti terhambat itu, ngeri prosesnya deh. Dan insya Allah butuh kesabaran bersama antara madadoho sebagai petugas di kantor dengan tadoh selaku duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah jamaah haji. Lo kagum bi ayahanda bunda? Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, kalau proses itu sudah selesai semua, maka lain pal urusan aram bojo, aram Mataram, lapo Jakarta itu dah. Paspor dan biovisa kita itu koneksi dengan pemerintah Arab Saudi. Untuk diterbitkan apa? Visa haji. Itu warna lampu hijau cerita mata ke bandara Jeddah kan ini. Berarti proses kita normal dan sehat, tidak ada kendala dan hambatan. Nah, mungkin itu doh bapak catatan ketika ke YouTube atau keterangan lain yang ditayangkan melalui media sosial, wara jamaah haji 2024 yang dikembalikan begitu nyampe Jeddah dideportasi, dikembalikan ke Indonesia. Ada yang sudah masuk Makkah, baru 1 hari Makkah langsung kumpam polisi Makkah, tahu ada penjara. Apa masalahnya? Masalahnya di visa itu bapak. Visa haji beda dengan visa ziarah. Kita doa yang sudah melaksanakan umroh itu namanya visa ziarah. Dari mana? Wizaratul Hajil Arabiyah, dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Kebanyakan kemarin jamaah yang bermasalah, baik yang dideportasi, yang dikembalikan ke negara Indonesia, maupun yang dimasukkan dalam penjara itu, rata-rata menggunakan visa ziarah. Beda dengan visa haji. Alhamdulillah untuk wilayah Bima
tidak ada yang namanya travel yang mengurus haji. Kan kita jadinya rata-rata yang bermasalah itu adalah travel yang mengurus umroh juga yang memberangkatkan haji. Tapi tidak semua travel. Ada travel-travel tertentu yang di blacklist masuk dalam daftar hitam Kementerian Agama yang tidak boleh kita masuk di dalamnya. Ketika kita umroh dan haji pasti bermasalah. Oleh karena itu ibu bapak, ada Haji Plus yang sekarang harganya sekitar 270 juta. Ada Haji Furoda antara 500 sampai 650 juta. Kita jamaah haji ini namanya haji reguler. Jamaah haji reguler. Kurang lebih nanti sekitar 90-an juta. Dan 90-an juta itu berapa? Apakah semua jamaah haji membayarnya? Oh tidak. Sebagian dari anggaran 90 juta itu nanti akan dapat subsidi dari pemerintah. Kalau tahun yang lalu 58 juta Haji Amrin ya 2024 itu dibayar penuh oleh jamaah. Tapi jangan pernah berpikir ibu bapak 58 juta itu kita bayar semua setelah pelunasan, bukan. 58 juta itu setelah dikurangin lagi biaya pendaftaran ONH kita yang pertama itu ibu bapak berapa ibu bapak? 25. Berarti kalau 58 juta kemarin dikurangi 25, sisanya itu yang akan kita lunasi. Nah nanti setelah ada kesepakatan DPR RI dengan Presiden akan mengeluarkan apa namanya Kepres tentang penetapan biaya haji. Kita doakan sajalah, mudah-mudahan sama dengan 2024, amin. Nah, memotong tak amin kan potong tinggi. Kalau pembara penambahan tambah stoi. Karena bara asumsi mana 2023 dengan 2024 itu penambahannya stoi. Lebih 3 juta Pak Jamrin ya. Oh sorry, kurang lebih 7 juta perbedaannya. Jamaah haji 2003 51 juta sekian, jamaah haji 2024 adalah 58 sekian ratus ribu. Mudah-mudahan jamaah haji 2025 itu di bawah 60 lah, kita doakan ya. Ibu bapak, selama Madakasa dengan Al-Mukarram Haji Muhammad Siddiq melaksanakan tugas, sengaja Mada pakai 2 nomor. Watirok tanggulangi dengan nomor sebuah ini. Karena Mada terima telepon, terima WA, terima SMS. Hanya bisa mengganggu ibadah Mada. Salah satu yang membuat Mada sakit itu pemahaman keluarga. Orang tuanya berangkat haji, anaknya yang telepon Mada. Itu pemerintah Indonesia itu korupsi katanya. Kenapa? Masa uang haji itu sampai 90 juta. Memangnya kenapa? Terlalu mahal. Oh iya. Mada akhirnya membuat ilustrasi begini ayahanda bunda. Awal Ramadan 2023 Mada umroh, Mada istri dan anak-anak Mada. Selama 10 hari, 5 hari di Makkah, 5 hari di Madinah, 4 hari di Mesir. Mada ke Mesir dulu karena jenguk anak Mada yang kuliah di sana. Alhamdulillah sudah selesai, dapat gelar LC sekarang. Dan di situ apa yang Mada dapatkan? 240 juta Mada habiskan dalam waktu 10 hari. Kalau dibagi 3 orang, itu kurang lebih 80 juta minus transportasi pesawat.
10 hari bisa lebih 90 juta. Apakah Mada sombong? Demi Allah tidak. Mada sampaikan ini apa adanya. Sebagai bahan perbandingan, antara 90 juta biaya haji reguler yang disubsidi oleh pemerintah, kita kurang lebih 60 juta aja keluarnya, selama 44 hari. 42 hari kita di Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Madinah. 2 hari perjalanan pergi dan pulang. Mari kita gambarkan Ibu Bapak, makannya 3 kali sehari. Hotelnya hotel berbintang minimal bintang 3. Transportasinya pemerintah sudah layani 24 jam, namanya bis salawat. Belum lagi cita rasa dan spirit ibadah ketika kita bertemu dengan Ka'bah, ketika kita sa'i Safa Marwah, ketika kita di Arafah ketemu dengan tiang, pertemuannya antara Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Ibunda Siti Hawa yang disebut dengan Jabal Rahmah. Di Muzdalifah kita mabit dan ketemu dengan seluruh jemaah haji Indonesia, seluruh dunia. Di Mina kita berada 4 hari, makannya tetap 3 kali sehari. Dikembalikan lagi kita di Makkah, kita menemukan cita rasa ibadah untuk melaksanakan tawaf ifadah sebagai penyempurnaan dari rukun haji kita. Begitu kita mau pindah ke Makkah, kalau kita berada di gelombang kedua, kita laksanakan tawaf wada. Maka uang 90 juta itu, Ibu Bapak, hakikatnya tidak ada artinya apa-apa. 60 juta dari tadoho itu 42 hari sampai 44 hari itu tidak ada nilainya apa-apa ketimbang kebahagiaan kita untuk kita laksanakan ibadah selama musim haji itu. Lampas indah itu Ibu Bapak, itadoho, kalau Mada bayangkan dengan biaya yang Mada contohkan tadi, pribadi Mada sebagai contoh tadi itu, maka mungkin 42 hari lebih 400-500 juta yang habis Ibu Bapak. Nah kita hanya habisnya kurang lebih 60 karena ada subsidi dari pemerintah tadi. Nah tolong Ibu Bapak luruskan pemahaman kita semua. Aidan waram lain apa enggak di biaya haji tekad terus. Kalau dibandingkan dengan cita rasa ibadah kita, sekali lagi Ibu Bapak, nilai uang itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa bisa begitu? PT Indonesia nanti di Makkah dan Madinah kita doakan dengan Jokowi. Berapa Jokowi? Artinya kita pakai uang Indonesia. Dan uang Indonesia hanya berlaku 2 lembar di sana. Uang yang 100.000 dan uang yang 50.000. 20.000 nggak diterima. Bahkan kita sedekah kepada petugas pembersih Masjid Haram baik di Makkah maupun di Madinah, mbem 5.000, mbem 10.000, mbem 60.000 tidak terima. Kan mereka rata-rata mau menerima dalam bentuk real. Karena 1 real di sana harganya 5.000 rupiah. Dan mbem 5 real neo adel. Nah 5 real kalau kita uangkan dengan uang Indonesia sama dengan kita bersedekah 25.000 Bapak. Ede TKPPT karena beda kurs antara uang rupiah dengan uang real. Kalau itu adalah bosan makan saja dari konsumsi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian cari makan di luar, nata aden enta colas KPT Indonesia Ibu Bapak. Sekali ngahan maka lalu al-mukaram ke, kalau saya ingin Pak Jemaah memonta ya, dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang Madaro keliling Masjidil Haram karena ada jemaah haji yang hilang itu. Ya di sini Mada bahasakan yang hilang, kalau di luar Mada bahasakan terlambat pulang.
hidor mata dah dua ge tekar tower jam-jam laweli uhataka dengahi mata colas kai piti Indonesia ke 200.000 palasa kota Ohio 200.000. Dan beliau memilih nasi yang mahal, mada milih nasi yang murah karena beliau banyak duitnya. Mada colat 30 real, beliau bayarnya 40 real dan 40 real 200.000 dan 30 real hanya 150.000 Pak. Awi isinda ayahanda bunda sama Pak Wangga jangan sebuah ohal sambal. Kalau kita doh beli nasi oham misalnya 3 kali senai selama 42 naik. Reke-reke madami deh habisnya kurang lebih 27.200.000 rupiah. Pahu kasih adem piti Indonesia ini. Nanangi piti Indonesia Semaka dan Madinah. Ibu bapak hadirin berbahagia, mari kita kembali konsentrasi. Pada hari ini kita akan mengurus bahan kita untuk proses pembuatan paspor. Nanti alurnya seperti yang Mada sampaikan itu. Nah ibu bapak, tidak ada masalah bagi kita sekarang ini untuk mempersiapkan diri bahwa kita akan menjadi jamaah haji yang siap berangkat dengan cara 3 ketentuan tadi. Ali Imran ayat 97 sebagai rujukan kita. Mari kita harus kategorikan diri kita mampu ekonomi kita, uang kita, mampu ilmu tentang perhajian dalam arti bimbingan manasik haji, mampu juga dalam hal-hal yang lain. Oleh karena itu, insya Allah pertemuan yang seperti ini akan tetap kita lakukan tanpa biaya. Kita harus meneguhkan niat kita ibu bapak dalam 3 pilar ya. Pertama, kita mulai secara bersama-sama. Yang kedua, kita laksanakan bimbingan manasik haji ini secara bersama-sama tanpa anggaran. Ain kami tadore gentu nuntun haji EKG berarti boto honor demi Allah tidak ada honor bagi madadoh. Mai madadoh sama dengan itadoh. Kenapa? Karena Mada meyakini sering kita ketemu, sering kita bimbingan manasik haji seperti pengalaman 2023 dan 2024, maka jamaah haji Kota Bima itu amal ibu bapak. Wati wara mangiri gula, wati wara mancara laun, wati wara ma dapai laun. Semuanya aman ibadahnya dibandingkan dengan teman-teman kita di luar kota. Wara mancaran panda, wara malau buanai ampun Bali, wara maga ibadah sampai akhirat. Mada buka saja, karena mata lapo beliau sama-sama pembimbing ibadah haji. Jadi bade poda, palawa dekat dula, narada kuyasir arafan karimena. Oleh karena itu, diperbanyaknya bimbingan manasik haji tanpa anggaran ini, Mada minta itado, tolong kesadaran diri itado tetap hadir. Karena boto informasi, boto ilmu dirakai itado ketika kita laksanakan bimbingan manasik haji. Nah pada pagi ini Mada akan mulai bersama dengan Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Siddiq MPD. Itu doa-doa selama kita melaksanakan rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnah ibadah yang menyertai ibadah haji kita. Mulai dari tawaf qudum nanti Al-Mukarram, niat keluar dari rumah dan sebagainya, tawaf qudum, kemudian di Arafah apa yang akan kita lakukan, di Muzdalifah ketika kita mabit itu apa yang harus kita kerjakan, selama Jamarah, Aqabah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, dan 13 kalau kita sepakat mengambil nafas sani nanti, apa yang harus kita kerjakan. Pada kesempatan inilah Al-Mukarram akan jelaskan kepada kita semua. Untuk sementara Mada akhiri, langsung kita persilakan Al-Mukarram
Haji Muhammad Sidik untuk menyampaikan materinya. Lebih kurangnya pada mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.